Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bapak Kiai Haji Suali yang baru saja meninggalkan lokasi karena beliau memang sedang bertugas harus menyiapkan jamaah haji Demak yang akan berangkat mulai besok Selasa. Ada yang akan haji nih? Oh, belum ya? Akan, oh ya akan semua, insyaallah. Amin. Oke. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Dikdasmen PDM Pak Dr. Setiabudi yang selalu setia menemani Bapak Ibu sekalian di sekolahan ya, dengan segala suka dan sukanya. Jadi Pak Budi kalau laporan itu tidak pernah ada dukanya, semuanya suka. Sekolahan ini gimana Pak? Bagus gitu. Yang ini gimana? Bagus gitu. Ada kekurangannya? Tidak ada, cuma sedikit ada kelemahan gitu. Itu tepuk tangan dulu untuk Pak Budi ini, luar biasa. Maka beliau diberikan murah rezeki dan akhirnya sering piknik. Nah itulah Pak Budi ya, karena berkahnya itu tadi, ngurusi sekolahan Muhammadiyah yang semuanya unggul tadi. Nah terakhir saya lihat di Facebooknya itu dari Kuala Lumpur ya Pak ya, dari Thailand dan seterusnya. Mungkin kalau kita baru bisa makan kue lumpur. Nah, tapi beliau sudah sering ke Kuala Lumpur. Juga yang kami hormati para sepuh, bini sepuh ini, para senior kita, terutama di bidang pendidikan yang luar biasa. Ada Pak Juwahir nih yang setia, usianya baru berapa Pak? Ya baru 17. Iya 17 ditambah swidak tahun. Jadi berapa itu hitung sendiri. Juga ada Pak Ustadz Farhan ini yang luar biasa, walaupun rambutnya sudah disemir putih ya, tapi semangatnya subhanallah, apalagi sudah mendapatkan bidadari surga yang kedua. Wah alhamdulillah, hebat sekali, pokoknya semangat gitu kan ya. Dan semua para pejuang pendidikan di Muhammadiyah Aisyah, baik guru, karyawan, dan supporter semuanya. Ini merupakan kebanggaan bagi Muhammadiyah. Mengapa? Saya selalu katakan, di bidang pendidikan di Demak itu yang paling kaya Muhammadiyah, tidak ada lagi yang lain. Betul ya, tepuk tangan. Saudara kita NU itu SMA punya berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada. Kalau aliyah punya berapa? 1, Al-Ma'arif. SMK punya berapa? Cuma 1, Al-Ma'arif. Yang lain itu semua bukan milik dia, tapi milik para kiai masing-masing. Ya enggak? Gitu. Nah Muhammadiyah coba kalau ditanya SMK berapa? 5. SMA 2. No, dari SMK-nya aja sudah lebih kaya. Jadi kita harus pede karena Muhammadiyah lebih kaya. Semuanya namanya Muhammadiyah. Nah, di sini Bapak Ibu dan saudara sekalian menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu didirikan, dilahirkan bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan pimpinan, kepentingan kelompok, bukan. Tapi untuk kepentingan bangsa. Nah, sekarang coba dihitung murid-murid Bapak Ibu sekalian yang di sekolahan itu berapa yang asli Muhammadiyah?
Tidak ada. Isinya semua justru lebih banyak bukan Muhammadiyah. Jadi kita mendidik untuk siapa? Bukan untuk Muhammadiyah kan, tapi untuk anak bangsa semuanya. Maka sekali lagi kita semangat. Ya, disitulah kelebihan dan keunggulan kita. Kita menjadi orang yang sangat dewasa dan mengerti arti perjuangan. Maka ada satu kiai, ya, bukan Muhammadiyah malah, sering ngobrol dengan saya itu, sampai akhirnya itu mengambil kesimpulan, kalau ingin ikhlas gitu kan, belajarlah di Muhammadiyah. Kalau ingin mempraktekkan ikhlas, berjuanglah di Muhammadiyah. Nah itu, maka kami menganggap Anda semua ini orang-orang yang mukhlisin, yang mau masuk ke Muhammadiyah, berjuang bersama Muhammadiyah, mencerdaskan bangsa, walaupun faham gajinya tidak banyak. Tepuk tangan. Ini subhanallah. Tapi masih mending lah rakyat yang sidik-sidik dapat gaji ya. Ya berkah. Kata beliau itu berkah. Nah, saya lebih salut lagi pada pengurus-pengurus ini yang tidak pernah digaji sedikit pun, bahkan wajib tombok. Gitu ya Pak Budi. Ini hebat. Tapi kami yakin siapapun orang yang menolong agama Allah, dia akan dicukupi oleh Allah. Asal karepe ora macem-macem. Itu aja. Jadi insya Allah tidak ada para pejuang Muhammadiyah ini yang sengsara. Tidak. Semua kehidupannya saya lihat orang-orang yang ikhlas di Muhammadiyah itu kehidupannya itu bersahaja. Itu ingat, bersahaja. Tidak ada yang mewah tapi bersahaja. Nah inilah bedanya. Jadi ciri khas kepemimpinan di Muhammadiyah itu adalah keteladanan. Tidak hanya ngajak ayo urunan, enggak, tapi ketika dia ngajak, dia nomor satu yang nulis di iuran. Itu ciri khas Muhammadiyah. Maka di Muhammadiyah itu luar biasa. Kalau mau pemilihan seperti apa ini Mak? Musda besok ya, kan itu pemilihan ketua. Rebutan rak gelem. Jadi Pak Soal itu seolah-olah sudah pesan terakhir, padahal kita mau milih beliau lagi. Karena apa? Siliane ora gelem. Jadi wah saya sudah ngeri, ini sambutan saya yang terakhir koyo arep ning ndi gitu ya. Nah, jadi sudah mulai rebutan tidak mau. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama ya menguatkan niat, karena niat itu menjadi unsur utama keberhasilan hidup kita. Betul? Ya. Hadisnya jelas, kita hafal innamal a'malu binniyat, tapi sering kita tidak menyadari bahwa niat yang mulia di awal itu bisa bergeser. Nah oleh karena itu hari ini tadi sudah jelas apa maksud dan tujuan pertemuan ini, dari mulai panitia, kemudian Bapak Ketua Dikdasmen sudah menyampaikan. Maka dari itu kesempatan saya lah, tapi saya nggak akan ngomong ini yang terakhir kan ya. Nah, bukan. Nah, untuk menyampaikan, melengkapi apa yang diinginkan beliau-beliau. Bapak sekalian, dalam forum halal bihalal yang seperti ini, tentu suasananya adalah suasana yang senang, karena orang bisa saling menghalalkan. Itu konsepnya satu, bisa memahami orang lain. Ya, saya memaafkan orang lain itu, kalau saya nggak bisa memahami dia, rasanya raiso ngapuro, jengkel, ya enggak? Rasa ngel-ngel lah. Suami istri saja, ya kan, di rumah itu judek lah gitu kan, istrinya itu judek delok ke bapak kowe delik kesepisahan, sesuk baleni meneh itu, baleni meneh, suwe-suwe apa yang terjadi? Stres. Kalau tidak bisa memahami wancen bojoku wancene ndablek, itu kan susah itu istri ya kan. Maka memaafkan itu ternyata didahului dengan perjuangan melawan hatinya sendiri untuk bisa memahami orang. Oh bojoku pancen karaktere ngene, nek dilarang malah koyok di kongkon, mulane saiki tak kongkone wae. Kira-kira gitu. Oleh karena itu halal bihalal itu nggak bisa berdiri sendiri, mesti ada sesuatu proses yang kemudian memunculkan halal
bihalal gitu. Halal bihalal ini kan budaya, saling memaafkan, saling menghalalkan kesalahan. Artinya ada proses, ada perbuatan salah. Yang kedua tadi ada proses memahami orang lain, mengerti orang lain, bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kompleks, kemudian lahir. Oke dah kalau gitu kesalahanmu tak maafkan, kesalahanku tolong dimaafkan. Nah, seperti itu. Nah, maka dalam kesempatan yang baik ini sedikit kita ingatkan pemahaman kita tentang halal bihalal. Sebelum acara ini ada yang namanya Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri ada yang namanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu dalam konsep Islam adalah pembinaan tahunan. Jadi setahun sekali, dalam arti 1 bulan kita dibina dalam ajaran Islam untuk berpuasa. Nah, mengapa perlu itu? Mengapa kita perlu berpuasa? Karena manusia yang diciptakan lengkap, komponennya lengkap, ya, ada taat, tapi juga ada ingkar. Diberi ilmu, diberi rasa, ya, diberi nafsu. Itulah manusia lengkap. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan itu sebaik-baik dan selengkap-lengkap fasilitas. Itu. Maka untuk menjaga martabat kemanusiaan supaya tetap fi ahsani taqwim harus ada pembinaan. Pembinaan hariannya adalah sholat. Sholat itu pembinaan harian, ya. Pembinaan mingguannya itu sholat Jum'ah itu bagi laki-laki, ya, ada di situ. Tapi pembinaan tahunannya dimasukkan dalam pesantren Ramadan, nah, puasa. Itu seperti itu. Nah, kalau tidak dijaga martabat kemanusiaannya, tsumma radatnahu asfala safilin, manusia ini akan turun derajatnya pada derajat yang rendah. Nah, sadar atau tidak nanti kita evaluasi diri kita masing-masing. Bahkan di dalam Quran disebutkan kalau manusia sudah turun derajatnya pada tingkat yang rendah, itu malah bisa seperti binatang, ya kan? Balhum adallun kal an'am, koyok binatang. Bayangkan binatang itu kayak apa sifatnya, ya. Nah, oleh karenanya maka puasa itulah yang akan membersihkan dan menjaga kualitas martabat kita. Karena di dalam puasa kita diajarkan yang nomor 1, disiplin spiritual. Apa itu disiplin spiritual? Disiplin spiritual itu adalah orang yang bisa menomorsatukan Tuhan daripada akal dan ilmunya atau nafsunya. Itu disiplin spiritual. Jadi misalnya ada keinginan, ya, keinginan personal pribadi, tetapi melawan keinginan Tuhan atau melawan ajaran Islam, dia pilih ajaran Islam, bukan yang melawan ajaran Islam. Itu disiplin spiritual. Ketika kita paham orang hidup harus makan, harus minum, kalau ingin berkembang biak kumpul suami sama istri, itu rasional dan kebutuhan manusia. Tetapi ketika puasa disuruh tidak makan, tidak minum dan kita taat, itu artinya kita sedang berdisiplin spiritual, mendahulukan perintah Allah, walaupun mungkin itu tidak rasional. Kita punya nasi di rumah, punya apa-apa di rumah, ya kan, punya semuanya, kok tidak boleh? Itu punya saya dan halal, tidak boleh. Saya punya istri, iswan di rumah gitu kan, saya belum punya istri, maaf, di rumah baru iswan. Nah, itu istri belum. Nah, jadi kenapa tidak boleh gitu? Dan kita mau aja lah, mau gitu, taat betul, gak berani melanggar. Nah, itu artinya kita sedang berdisiplin spiritual. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau disiplin spiritual itu kita terapkan di luar Ramadan, betapa indahnya, ya. Tidak akan ada koruptor, tidak akan ada manipulator, ya.
tidak ada apalagi ya orang-orang jahat tidak ada. Kenapa? Karena semua berdisiplin spiritual. Itu puasa. Nah problemnya kita puasa puluhan tahun merasa enggak seperti itu. Pernah enggak kita berpikir seperti itu? Pernahkah kita kemudian menerapkan hasil puasa di luar Ramadan? Ini PR kita. Kalau tidak pernah merasa ya mau puasa 60 kali ya, karena umur kita mungkin 70 tahun kan berarti 60 kali ya Pak ya. Mau latihan mulai umur 10 gitu. Kalau kita nggak paham itu, ya nggak ada artinya mau puasa berapa kali pun namanya hajinya 5 kali tetap jadi koruptor. Ya jangan heran Indonesia begitu banyak orang pinter dan seterusnya, bahkan jabatannya tinggi-tinggi koruptor. Ya kan? Nah, jadi pejabat juga kan pinter-pinter itu, duitnya udah banyak, tetap aja koruptor. Kenapa? Karena disiplin spiritual dia tidak dia lakukan. Itu yang kelas tinggi. Baliklah ke kita, saya sebagai karyawan Muhammadiyah, guru Muhammadiyah, sudahkah berdisiplin spiritual sebagai hasil dari puasa saya? Nah, monggo nanti dicatat di rumah, pakai checklist self assessment gitu kan. Sering bolos gitu, sering telat kan gitu kan. Misal sering apa ngeles itu apa Pak? Ya wis pokoknya sakarepe dhewe lah gitu kan, misalnya gitu. Seperti tadi kan di absen nih, mana kepala sekolah, jebule kepala sekolah yang teko loro tok, iya enggak? Ya PDM enggak jadi memberi hadiah Pak. Tadi saya sudah pikirkan kalau semuanya hebat, kompak, hadir, PDM sudah memikirkan hadiah, tapi karena ternyata nilainya jauh di bawah maka belum jadi. Saya ingat gak sih dulu kita pernah kasih hadiah piknik bareng? Nah iya, kapan lagi coba? Setelah ini, tapi syaratnya kualitas ditingkatkan dulu. Ya betul, ya toh. Saya sudah ngitung tadi berapa Pak karyawannya, 150 berapa tadi? Nah, baru 155, belum ada 200 ya kan? Kalau kita sewa bis baru 3 bis itu ya enggak, tambahi PDM sak bis, 4 bis ya Pak ya, padahal jatah kita 10 bis. Oh benar, ini sudah ada dermawan yang siap. Nah, jangan khawatir, syaratnya gue nek hadiah umroh sing entuk siji tok. Baik, jadi yang pertama itu mohon difahami. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, puasa melatih kita disiplin moral. Nah, puasa itu ada batasannya, mulai subuh sampai maghrib, tidak boleh makan dan lain sebagainya. Nah coba misal aja ada orang ya di rumahnya itu, ini biasanya laki-laki biasanya ini, di rumahnya itu ikut sahur malam tuh. Nah siangnya kemudian berangkatlah dia ngajar, misalnya di Demak, ngajarnya di mana? Sing aduh si Santi, Meranggen lah, Ucang Gading. Nah, terus siang-siang gak ono sing weruh menggok warung mangan, itu guru Muhammadiyah loh. Lo pulang nanti mau maghrib itu pura-pura lapar, gitu kan? Istrinya udah masakin itu, Bu masak apa? Iki wos kurang setengah jam itu udah di depan meja. Ono cola, ono es teh, gedang goreng komplit. Begitu Allah Akbar, langsung etok-etok iki ngeleh. Ada nggak yang gitu? Ada. Nah coba, mana kejujurannya? Walaupun nggak ada orang melihat gitu, tapi ketika puasa ternyata kita punya integritas, ya dimanapun kita yakin Allah melihat, akan berani menggok ke warung janda, nggak berani, ya kan? Warung yang ditutupi gorden, ya nggak berani. Ibu-ibu juga bagian masak, kesempatan nih masak, ya toh, kalau nggak dicipi bisa nggak beres kan? Icipi aja. Pas puasa tetap dicipi, boleh nggak? Boleh, menurut saya itu boleh.
Gitu. Tapi nek ngicipine pirang-pirang sendok kan repot, Pak. Nah, tak alasannya ngicipi. Kan ngicipi kalau pas puasa itu kan, kalau dulu yang saya lihat toh, ibu saya itu kalau ngicipi puasa itu kan pakainya itu ujung jari nih loh. Nih toh, sak tetes tok. Terus ilate diajoki, udah terasa dibuang kemudian berkumur ngono ya. Lah kan ora urung rasa meneh. Urung suwe-suwe sendok. Wah, irus. Lah repot ini. Ngerti-ngerti warek gitu. Kolak ya. Nah, seperti itu. Atau beginilah, atau begini. Kurang 5 menit. Pak silakan diminum. Kurang 5 menit dung. Berani enggak kita? Enggak berani. Kenapa? Kita punya integritas. Moral kita mengatakan belum saatnya. Nah, disitulah pelajaran penting Bapak Ibu sekalian. Puasa itu mengajarkan kita disiplin moral. Kejujuran adalah indikator utama disiplin moral. Dimanapun, tentang masalah apapun, kepada siapapun itu kejujuran. Ada ibu guru, bapak guru pengen dapat sertifikasi, ya, pengen untuk gaji double. Ternyata ketika menyusun apa itu perlengkapannya, portofolionya, akeh sing ngapusi. Kira-kira berkah ora duwite? Aku yakin ora. Itulah yang disebut disiplin moral. Ya, itu yang ngajari itu puasa. Dimanapun tidak ada yang melihat, kita nggak berani membatalkan puasa. Nah, itu yang kedua. Kita paham betul, ya. Allah firmankan di Quran itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, kehidupan itu ada tujuannya. Apa? Ujian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Nah, maka jangan pernah ingin menjadi pejabat, calon legislatif, caleg ya, calon bupati dan sebagainya, tapi kalau tujuannya hanya ingin korupsi. Saya itu beberapa hari ini sering didatangi caleg-caleg dari berbagai partai, tingkat pusat sampai ke daerah, minta dukungan. Saya hanya satu, minta jaminan integritas Anda. Apa Pak? Disiplin moral. Saya sudah nerangkan, ngerti nggak Anda disiplin moral? Ternyata ora do mudeng. Ngerti ini pelajaran moral Pancasila. Bahkan sampai dia doktor ya, nyalon tingkat pusat. Ada lagi kemarin yang aneh-aneh, malah ibu guru itu cewek dari Pati. Dok, mbok saya minta dimasukkan di apa pendidikan Muhammadiyah supaya jadi dosen gitu. Lah maksudnya yang mana Bu? Yes, pokoknya universitas sembarangan, yang penting nanti saya akan nulis sebagai dosen. Ternyata mau nyalek Pak. Untung enggak saya suruh ke Pak Budi. Kalau saya suruh ke Pak Budi pasti direkom. Wongnya ayu Pak. Dan rondo si sanda itu loh. Lah ini hanya ingin ditulis di situ statusnya dosen, tak kurang ajar. Terus bilang, lah memangnya Muhammadiyah itu apa toh Bu? Saya bilang gitu. Oh, gua alat sakarmu dewi. Gue tak tes Muhammadiyah mesti raiso gitu kan. Dan ternyata betul dia itu kepala sekolah yayasan, sebenarnya satu apa sekolahan yang afiliasinya NU, bukan NMI, NU. Nah, jadi nah, jadi disiplin moral ya yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, puasa itu mengajarkan kita berdisiplin sosial. Ya, disuruh lapar, disuruh haus ya, supaya kita bisa punya empati. Gimana sih orang kesusahan? Gimana sih rasanya orang kesulitan ya? Orang-orang miskin atau bahkan fakir itu ya, tiap hari merasakan seperti ini dan tidak ada harapan untuk bisa makan. Kalau kita kan puasa tapi nanti malam jelas makan melimpah, kita punya. Tapi kalau yang betul-betul fakir gak ada itu, ya sudah seperti ini. Dan itu banyak kisah ya menceritakan begitu. Artinya apa? Empati kita dibangun dari yang pertama disiplin spiritual, yang kedua disiplin moral melahirkan empati. Kita harus membantu.
Maka ketika ada sekolahan yang tidak baik, kurang baik, harus dibantu. Ya, yang kemudian turun kualitasnya harus dibantu oleh yang kuat. Itu wajib. Di lingkungan Muhammadiyah semangat ta'awun harus muncul. Begitu. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian penerapan puasa Ramadan itu kita lakukan salah, pasti akibatnya juga tidak pas. Nah, ini tak tanya dulu yang ibu-ibu tukang masak. Kalau Ramadan ibu-ibu, uang belanjanya nambah apa kurang? Loh, aneh toh malah nambah. Harusnya kalau puasa itu makan berapa kali? 2. Nek ora poso 3. Harusnya uang belanja kurang, tapi nyatanya nambah. Iki jane poso apa malah pesta sampean? Iya enggak? Nah ini loh, jadi bagaimana bisa menumbuhkan empati tentang kelaparan, kehausan, kekurangan, wong di latihannya, di trainingnya kita salah gitu. Maka tolong bapak-bapak, besok kalau ibu-ibu pas puasan jaluk tambahan ojo kei, nah perlu dikurangi ben ngerasake. Ibu-ibu bilang, oh papa pak sing jaluk aneh-aneh. Nah bapak-bapak jangan minta yang aneh-aneh kalau puasa ya kan. Nah supaya kita muncul empati karena memang merasakan ya. Nah sekali lagi semangat ta'awun di lingkungan Muhammadiyah itu harus muncul. Kita paham betul kemampuan masing-masing sekolah di Demak ya. Kita pernah berkeliling, memang ya inilah adanya. Tapi di sisi lain inilah kesempatan berbuat baik dan pahala yang besar. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, di rumah sakit Muhammadiyah nih yang masih baru dan masih harus dipenuhi ya. Kemarin kita mendapatkan sumbangan ya, 2 buah alat yang nilainya paling tidak 300 juta itu dari rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Oh. Ya, mereka bantu, tahu ini rumah sakit baru. Kurang alat apa? Ini. Oke, kami bantu satu. Yang satu itu bekas tapi masih bagus, yang satu dibelikan baru. Ya. Namanya ventilator untuk bayi. Itu mahal. Itu belikan baru. Nah, yang satu adalah monitor pasien. Jadi kalau ada pasien yang dirawat di ICU itu ada monitornya. Nah, itu dari Lamongan. Sebelum itu kita mendapatkan alat yang juga mahal sekitar 500 juta itu adalah alat VECO dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, itu juga milik Muhammadiyah ya. Alat VECO itu nanti untuk mengoperasi katarak ya, pakai alat itu. Insya Allah sebentar lagi kita juga akan dapat bantuan dari Rumah Sakit Rumani CT scan yang harganya 1,5 miliar ke rumah sakit kita. Tepuk tangan. Mereka paham ini rumah sakit baru yang lemah, termasuk Muhammadiyah di Demak itu kan hebat ya. Muhammadiyah ini ditunggu wong loro. Oh, loro lanang karo wedok gitu. Kok punya rumah sakit, wajib dibantu. Jadi orang yang punya kepedulian sosial pasti punya solidaritas sosial. Orang yang mampu itu jangan nunggu diminta untuk memberi, tapi justru datang, kurangmu apa? Nah begitu. Jangan begini, SMK di Pontren ya paling gede, semakin digudek. Tidak peduli sama yang lain, itu namanya penggemukan amal usaha. Di sapi digemuk gitu terus. Kalau gemuk digapake? Itu belah didol. Bukan begitu di Muhammadiyah. SMK, SMA Muhammadiyah Sayung yang pinter golek apa kowe? Duit gitu kan. Sampai sekolahannya koyo istana. Ya. Tapi kena rob terus. Kita ikut stres. Nah itu ya bantu gimana caranya mencari duit. Tapi lewis dibantu ya, ilmunya dikasihkan, tapi sekolah yang dibantu nggak bergerak, ya podo wae. Sama dengan puasa tadi, mau puasa 10 tahun nggak ada bekas. Nah itu konsep, itulah Bapak Ibu sekalian yang harus kita ambil hikmahnya
selama puasa Ramadan untuk mengembangkan amal usaha ini. Jadi hebatnya Islam itu seperti itu. Halal bihalal tidak akan terjadi kalau tidak ada puasa Ramadan. Maka proses puasa Ramadan itu harus kita serap betul-betul. Saling memahami, saling membantu ya. Di dalam lingkungan amal usaha Muhammadiyah tidak akan pernah terjadi kalau masing-masing menjaga egoismenya. Tidak bisa. Nah, maka memang kami sangat berharap dan semoga ke depan setelah Musda kemudian terbentuk pengurus yang baru, ini semua akan bisa berjalan. Saya itu memimpikan ya satu saat Dikdasmen itu mengadakan yang namanya Jambore Muhammadiyah. Begitu. Pernah nggak? Belum ya? Belum. Kemah gitu khusus Muhammadiyah. Semua sekolah, semua aum ya, termasuk PCM diundang, dijak kemah bareng gitu. Setuju nggak nih kira-kira Pak Wati? Iyalah. Kenapa tidak? Sing kemah ora kudu cah cilik-cilik, tua-tua yo pengen. Ya kan? Untuk apa? Untuk membangun sinergi. Iya, sinergi. Insya Allah kalau itu bisa setahun sepisan aja Jambore Muhammadiyah, insya Allah keren ya. Kita keliling gitu, kemana dulu gitulah, kita pinjam lapangan-lapangan itu untuk kita bikin Jambore. Nah itu saya kira hebat, kita berdakwah sekaligus membangun sinergi. Saya kira nggak mahal kan, yang namanya kemah itu kan zaman saya dulu kemah itu masak dewi ya kan, go kompor, ojo kemah saiki, saya itu bingung. Ya kemah saiki catering ya, go kasur iki jenenge ra kemah, pindah turu. Nah itu coba kita bangun itu ya, nanti ortum ikut kemah lah, pasti semangat dah. Nah kemudian khusus Dikdasmen, rapat kerja Dikdas setahun sekali. Nah begitu dong ya, jadi ada evaluasi, ada macam-macam gitu. Nah ini kita ingin walaupun Demak itu kecil tetapi ya kecil yang indah. Nah wong kecil ora genah wis do wedi, soyo kecil indah. Nah itu yang kita harapkan. Syukur-syukur nanti ada center-center pendidikan unggulan di Mijen, unggulannya jurusan apa misalnya gitu kan, di Sayung SMK-nya unggulannya apa, di sana apa. Ini tantangan, siapa yang berani mendirikan jurusan kesehatan, oh itu kan ditantang. Misalnya analis laboratorium, farmasi, oh itu keren-keren itu, dan jani ora larang. Nah monggo silahkan ya. Ada lagi sekolahan SMA yang mau kita tutup, Rano Muriti, ya wes tutup, ganti, wani enggak dirikan SMP Muhammadiyah di Sayung misalnya begitu, sebagai sumber murid. Nah ini harus dikaji dan dianalisis. Nah kembali lagi ke halal bihalal. Jadi apa sih manfaatnya halal bihalal? Ya ini tadi, ketika kita bisa kumpul, menyatu, saling berbagi, ya kan, kemudian saling memberi, disitulah indahnya halal bihalal. Tapi kalau tidak, yang terjadi bukan halal bihalal, halal biharam. Saya sering halal bihalal keluar jadi halal biharam. Kenapa? Karena salamane ya ora tekan ati. Bar salaman ngene, utang suwi rak bayar-bayar ya sing meneh. Sing kene bar salaman karena bawa gelang kericik, alah padune teko mamerke gelang ngono-ngono kuwi lho. Itu kan jenenge halal biharam terusan gitu. Salah gitu kan. Ada lagi yang halal bihalal bareng-bareng suami istri yang ngono. Delok-delok kae. Ayo bojo mbiyen ono sing ngono barang ngono. Masyaallah kan ngeri sekali ya. Iki halal bihalal ning jero metu halal biharam. Enggak boleh begitu. Ya. Baik. Nah, halal bihalal juga harus dimulai dengan Idul Fitri ya. Nah apa itu Fitri? Ya kita tahu ada yang namanya Fitri? Tidak ada. Kalau yang ngaji tadi siapa tadi? Musto. Iya, suaranya hebat tadi ya. Hanya sayang nafasnya agak ngono mau ting. Ada nggak orangnya di sini? Ndi ora ono ya? Oh ya, ya besok latihan lagi ya Mbak ya. Tapi udah bagus tadi ya.
Karena tadi kelihatan Mbak ono sing sambungan ini koyok gandengan ngono lah. Jadi jos gitu ya, tepuk tangan lah. Tapi bagus tuh, perlu dikasih apresiasi ya. Bisa ke depan nggak tak kasih hadiah? Loh iyalah, dari sekian yang berani ngaji hanya dia. Nah, kasih toh. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, sini. Ini di dompet saya itu ternyata ada warna, ya sini nggak apa-apa. Ada warna macam-macam. Ada merah, biru, hijau, pemeneh, ungu, sampai terakhir abu-abu. Kamu milih yang mana? Oh, suka warna merah. Oke. Berarti ini merah ini. Nah. Luar biasa. Pokoknya sing top kayak hadiah Pak. Kemarin saya halal bihalal PGRI Mijen ada 2 yang dapat hadiah merah-merah gitu. Bayangkan apa namanya Muhammadiyah ya. Biar besok itu yang ngaji rebutan. Iya. Nah, kalau teman-teman kita itu, kalau misalnya kita pas ngaji atau Jumatan itu kan ada kotak amal lewat ya, lewat tuh, dompet dibuka, ada yang merah tuh, gitu. Ternyata sebelahnya ada yang biru, wah ambil biru gitu ya. Lu sebelahnya hijau, wah sing hijau gitu. Lu kok jeno kancane meneh sing kuwi, apa kuwi ungu, ungu. Arep juga ungu ki lho ra sida. Ana sing coklat ki 5.000. Wis dilolos, lho kok sing sijine melu metu sing 2.000. Ya. Lho arep 2.000 dibuka iki ana kelinting 500, yang diambil yang 500. Jelehi ora itu kan? Jelehi ya. Nah, tapi Muhammadiyah enggak, langsung ditanya, "Pengen yang apa?" "Saya seneng merah." Berarti beliau itu paham betul, bisa membedakan uang. Hebat ya. Ya, baik. Nah, jadi setelah puasa gitu kan, kemudian ya puasa itu kan membersihkan kesalahan dan dosa, ya kan? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya kan? Jadi puasanya benar, bersih tuh dosa. Begitu pula man qoma ramadhana, ya kan? Nah, tapi tidak akan lengkap kalau tidak diakhiri dengan zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu membersihkan fisik kita, kan gitu. Maka ada yang namanya zakat pembersih, namanya zakat fitrah. Tapi itu nggak akan lengkap lagi kalau harta kekayaan Anda tidak diberi zakat. Oke, jadi ada kemudian lengkap dengan zakat mal. Nah, barulah kita bisa bilang fitri. Loh, apa sudah lengkap? Belum. Kalau kesalahan kita kepada Allah, istighfar kan, tobat kan istighfar gitu kan, tidak mengulangkan begitu ya. Tetapi kalau kesalahannya juga dengan manusia, harus ditambah 1. Apa itu? Minta maaf kepada orang. Maka di situ muncul budaya silaturahim seperti ala Indonesia ini, halal bi halal. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya maka kata fitri itu bisa berarti 3 hal. Yang pertama adalah suci atau bersih. Itu yang pertama. Karena tadi kita sudah puasa, dosa diampuni, zakat fitrah, zakat mal dikeluarkan, maka kita bersih. Fitri artinya bersih. Tetapi yang kedua, fitri bisa berarti kekuatan. Kekuatan, semangat baru, lebih produktif, lebih potensial karena kita sudah bersih. Kita sudah dilatih 3 disiplin utama tadi. Maka setelah fitri, setelah Idul Fitri, kita harus lebih bersemangat seperti Syawal itu. Nah, oleh karenanya ada yang mengatakan puasa kita itu haruslah seperti puasanya ulat, bukan ular, tapi ulat. Ya, dari yang gila nih, ada ibu yang berani pegang ular. Gatel ya,
gatel bukan ular yang lain, pokoknya ular yang kuwi gatel gitu lah. Gila nih mlakune timi-timi diwud-diwud ya toh, didemek gatel. Tapi setelah puasa apa yang terjadi? Dia berubah menjadi kupu-kupu indah, bisa terbang, bentuknya berubah, ya kan? Nah, dan bahkan dia membantu menyemaikan bunga-bunga. Hebat sekali. Itu puasa kita. Maka orang yang berpuasa, kemudian fitrah yang kedua haruslah memunculkan kekuatan. Disitulah yang disebut akan lahir manusia unggul, ketika manusia itu punya motivasi kuat untuk maju. Manusia unggul di dalam bahasa Quran itu mutakin. Jadi bertakwa gitu, ya itu bahasa agama nih. Tapi bahasa Indonesia yang hebat, manusia unggul itu ya mutakin, itu manusia unggul. Maka proses yang kedua fitrah ini kita harus berubah. Kita mau jadi apa sih? Sekolah unggulan. Jenenge tok tulisannya sekolah unggulan SD Aisyah full day ngono ya. Tapi unggul tenan pora. Harus ada checklistnya untuk mengukur keunggulan. Ya. Nah tadi kita harus memunculkan sesuatu yang menyebabkan unggul. Nah kemudian yang ketiga, fitri yang ketiga artinya adalah kemenangan. Kenapa disebut menang? Karena orang yang berpuasa bisa menahan semua tadi, mendahulukan perintah Allah, perintah Rasulullah dan perintah agama, ya kan? Tidak mudah emosi, berarti Anda menang. Dalam arti mampu mengendalikan diri. 3 hal itu harus kita miliki hasil dari fitrah. Maka ada istilah lagi yang disebutkan minal aidin wal faizin, kembali kepada menang dari mana kalau kita perang aja nggak pernah, ya kan? Nah, perang melawan keinginan pribadi. Ketika Anda jadi kepala sekolah, jangan kemudian ingin itu dia jadikan sebagai sarana menaikkan dirinya atau harga dirinya saja. Di dunia Jawa Tengah, dunia nasional bahkan internasional, dia hebat karena berlabel kepala sekolah Muhammadiyah. Coba kalau tidak sebagai kepala sekolah Muhammadiyah, kira-kira dikenal nggak? Tidak. Tapi ketika dia sudah hebat, dia lupakan sekolahannya. Ngeri nggak? Ngeri. Kata Bu Megawati kan, itu nek gak ono partai iki, mesake deknen ngono kan? Tidak boleh begitu di Muhammadiyah ya. Nah, maka ketika kita bisa hebat karena kita menjabat sebagai kepala sekolah, ingat Anda berasal dari mana, siapa yang membesarkan Anda. Nah, itu penting. Karena saya melihat ada gejala ngono kuwi. Hati-hati gitu ya. Nah, jadi fitrah dalam arti bersih, fitrah dalam arti kekuatan, dan fitrah dalam arti kemenangan itu harus menyatu. Karena ketiga-tiganya itu berada pada satu manusia yang disebut mutakin atau manusia unggul. Nah, manusia unggul itulah yang akan dibentuk dalam proses puasa. La'allakum tatakun. Kan ngono. Jadi gabung gitu, ilmunya itu seperti itu. Nek pelajaran poso, syarat, rukun, tak pasrahke Pak Kiai, Pak Said, karo Pak Kayun naik. Ya, nah kalau manajemen sekolah pendidikan, wis Pak Budi lah. Aku bagian provokasi. Enak kan? Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, manusia unggul dalam konsep modern itu tidak harus yang pinter, tidak harus yang cerdas, tetapi sederhana. Kami pernah sampaikan ya, seorang pengusaha Jepang itu ketika habis perang dunia itu hancur semua karena dibom ya, dia masih hidup. Dia membuat konsep karena orangnya banyak yang mati, golek wong sing pinter yo ora ono, wis do mati kan gitu kan. Maka dia kumpulin dan dia berkonsep. Apa itu yang disebut manusia unggul atau manusia berkualitas atau manusia bermutu? Ya, ternyata dia bikin rumus 10% knowledge plus 90% attitude.
10% baik ilmune, tapi 90% itu mental melaksanakan ilmu yang 10%. Itu yang bermutu. Bukan dibalik, ilmune 90%, attitude 10%, metune kemlinti kementus. Karena apa? Pangkate pirang-pirang, gelari pirang-pirang. Dadi gelar ku ning ngarep ya digelari, mburi digelari. Ya kan gitu kan? Swamping sampai bingung. Saya pernah kemarin tuh membaca biografinya seorang dokter itu. Iki aku ana sing gelar mudeng, ana sing ra mudeng. Mburi gitu tulis CCP KKA. Aku takon, "Mas iki apa to, Mas?" "Oh, ini gelar kursus, Pak." Gelar kursus ditulis kabeh. Bayangke, engko tak tulis PS1 apa ki pesantren kilat 1 ngono ya. Tulis kabeh, bukan itu. Tapi cukup 10% sajalah ilmu kita, tetapi attitude kita melaksanakan ilmu itu 90%, itulah bermutu. Attitude. Nah, kalau dijabarkan lagi, attitude itu apa kan gitu? Orang hanya bilang perilaku, ya. Orang bilangnya perilaku. Tapi sebenarnya perilaku, attitude itu terdiri dari 3 komponen penting. Ya. Yang pertama adalah leadership, kepemimpinan. Itu yang pertama. Siapapun kita, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Siapapun kita adalah pemimpin dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, pimpinlah diri Anda sendiri. Kendalikan emosi, kendalikan nafsu, kendalikan egoisme, kan begitu. Ya kan? Disiplinkan diri Anda kalau mau maju, disiplinkan diri Anda kalau mau unggul. Pimpin diri sendiri. Maka ilmu tentang kepemimpinan ini wajib dimiliki. Memimpin diri sendiri minimal, ya. Kemudian memimpin yang lain termasuk memimpin institusi. Kalau saya guru mata pelajaran A, ya, saya harus menguasai betul mata pelajaran A. Saya harus disiplinkan waktu. Saya harus berikan kepada murid saya pemahaman, bukan pelajaran. Kalau pelajaran, yang penting tak ajar ke. Aku mulang jam itu sampai sama wis bar. Paham kok ora paham murid terserah. Nah, ini bukan pendidik, hanya pengajar. Ya, jadi nomor 1 adalah leadership, kepemimpinan. Tapi kalau kita ternyata wali kelas, ya kan? Kemudian apa lagi? Kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Ya, kalau pengurus ya di pengurusan PCM, Dikdasmen, ya pimpinlah sebagaimana mestinya. Maka seorang pemimpin punya syarat ketika dia disebut pemimpin hebat, ketika dia bisa adil dan bijak. Adil dan bijak. Adil tapi gak bijak. Bijak gak adil, bisa saja kan? Nah, jadi ada seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, attitude itu adalah motivasi. Motivasi, apa motivasi? Niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung dari niat. Ketika kita berada di lingkungan Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah, niat Anda apa? Kalau niatnya pengen kaya, salah alamat, ya kan? Karena nggak ada gajinya berapa, di bawah UMR. Tapi kalau saya lihat kok gagah-gagah, sehat-sehat, nah, berarti barokah. Wah, ini Pak Dokter menghibur. Ya kan? Nah, tapi luar biasa. Saya sudah tanya tuh beberapa. Wah, Pak guru kita nih kalong banyak lah nopo. Ketompo P3K. Alhamdulillah, alumni institusi kita diterima. Lu kan begitu. Jangan sedih, cari lagi yang mau berjuang bersama. Begitu dapat berkahnya nanti diterima lagi, ya wis ra apa-apa. Gitu aja. Tapi ketika berada dalam lingkungan institusi, maksimalkan peran Anda. Kenapa? Anda punya niat. Niatnya adalah niat yang luhur. Innamal a'malu binniyat, itu seperti itu. Nah, niat ini karena yang tahu masing-masing. Lah monggo dikelola, ya. Saya pun sebagai profesional dokter itu yo macam-macam, kita nangani dokter nakal beling yono gitu kan. Sama. Kenapa? Karena memang niatnya kadang-kadang berbeda. Kemarin tuh baru ketangkep di Bali. Dokter gigi ngaborsi dan pasiennya sudah 1.300 orang.
bayi dibunuh. Bayangkan itu, dokter gigi orang pernah untuk pelajaran ngaborsi loh. Ini ngaborsi, sudah pernah dipenjara 2 kali, terus meneh ketiga kali. Ini kan niate. Kalau saya yang hakimi langsung tak tembak dor selesai. Tapi kalau Indonesia enggak, koruptor pun masih bisa dada. Ya kan, senyum-senyum di TV masih bisa nyalek ya Pak ya. Nah bahkan kemarin tuh mantan ketua partai bilang, bahkan orang yang berbuat maksiat pun masih harus ditaati. Edian tenan Indonesia itu. Jadi ini nggak ada integritas sama sekali. Masuk dia yang ngomong itu lulusan pesantren itu enggak. Muhammadiyah tidak bisa begitu. Ya, jadi yang nomor 2 adalah innamal a'malu binniyat. Niatkanlah ibadah melalui sekolahan-sekolahan Muhammadiyah. Begitu, insya Allah akan berkah, barokah. Ya, kenapa? Karena rahasianya di situ. Kesuksesan setiap manusia itu dimulai dari niat hidup. Jangan kebalik, ya. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Dipikir, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup, karena hidup itu sudah dijamin Allah, mau mati kapan itu urusan dia, ya. Tapi ketika hidup kita harus berjuang supaya tetap hidup, makan. Nah, dan yang ketiga, attitude yang ketiga itu adalah kemampuan bekerja sama, kemampuan komunikasi. Itu attitude yang kedua. Kita nggak bisa hidup sendiri, pasti butuh orang lain. Maka komunikasi antar kita, komunikasi dengan organisasi, komunikasi dengan pemilik, komunikasi antar sekolah dan seterusnya harus lakukan. Maka ada majelis dikdasmen, itu untuk membangun komunikasi, membangun harmoni dan sinergi itu di situ. Ya, maka ketika mengurus seperti ini tidak boleh ada dusta di antara kita. Kadang kan ada sekolahan sing lapor ke utangnya terus, tapi nek badi ratu lapor. Kan ngono ya. Kepanitiaan A B C D wis dibagi ngene, ora ono sing lapor, Pak. Tapi begitu utang lapor kabeh. Ya baguslah masih lapor utangnya. Jadi kita tahu. Nah, jadi kemampuan membangun komunikasi artinya kita perlu saling silaturahim, saling memahami dan seterusnya. Di dalam konsep Islam ada yang namanya hablum minallah, tapi juga ada namanya hablum minannas. Nah, jadi ketika kita ingin menjadi manusia unggul atau mutakin dalam bahasa agama, maka kembalikan pada konsep 10% knowledge plus 90% attitude. Sudah, nek ngenteni Pak sih Pak, aku ngenteni pinter sih. Kapan pintermu? Wong ilmunya Gusti Allah itu luar biasa besar, ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, target dari puasa adalah mencetak manusia-manusia unggul, ya. Nah nanti kita bisa terapkan dalam berbagai kepentingan kita di kehidupan. Kalau ini di amal usaha bidang pendidikan, maka bagaimana kita bisa sinergi di dalam amal usaha kita, ya, amal Islami itu dengan membangun ini kan judulnya integritas dalam mengembangkan amal usaha bermuhammadiyah mewujudkan kesejahteraan bersama. Ya di situ letaknya. Karena saling memberi, saling membantu itu adalah kebahagiaan. Nah, kalau Anda belum merasa bahagia di Muhammadiyah, dikoreksi lagi niatnya, dikoreksi. Insya Allah kalau sudah, maka insya Allah akan merasakan bahagianya, ya. Kalau dipikir-pikir seperti saya, Pak Kiai Suali, beliau yang sepuh-sepuh, dan yang Muhammadiyah itu entoke apa? Dalam arti fulus tidak pernah, kalau tombok pasti. Tapi kenapa seneng ya Pak Juwere? Ya karena kita merasa bahagia, betul, kita merasa bahagia. Walaupun di sini tuh pikiran saya masih harus nanggung utang rumah sakit berapa puluh miliar Pak Budi, rasa disebut ya, nggak melu ngeluh gitu, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa bayar, ya saya yang digantung, yang tanda tangan saya. Jadi no problem. Tapi Bismillah kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat di mana-mana. Khairukum, katanya yang paling baik di antara kamu adalah
anfa'uhum linnas. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia-manusia unggul, dan melalui amal usaha Muhammadiyah kita bangun surga kita. Karena dengan amal kita akan mendapatkan investasi akhirat ya. Murid-murid kita, mereka hebat, mereka sukses, doa mereka akan diberikan ke kita. Hasil karya mereka yang hebat-hebat, kita akan dapat investasi akhiratnya. Nah, itu tidak pernah tercatat ya, tetapi langsung dicatat oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir sekali, ketika kita ingin kadang tanya, Pak lah terus yang mutakin indikator piye? Indikator piye? Saya mau mengoreksi diri saya sendiri. Lihatlah Al-Qur'an. Yang pertama itu ada di surat Al-Baqarah ya, ayat 3. Siapa orang mutakin itu? Kan? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil mutakin. Siapa mutakin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nomor 1, orang yang beriman kepada yang ghaib. Siapa yang ghaib? Utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hari akhir. Orang yang yakin betul Allah ada dan yakin hari akhir pembalasan ada, insya Allah dalam kehidupannya nggak berani macam-macam ya. Nah, itu kunci yang pertama, koreksi iman kita kepada itu ya. Begitu ada panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada panggilan Allah dan Rasulnya, berangkat, karena itu akan menghidupkan jiwa kamu. Nah, itu firmannya begitu ya. Nomor 1, orang yang beriman ya dengan yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, orang yang tetap menjalankan sholat, kedalaman ibadahnya kepada Allah. Nah, itu ciri mutakin kedua. Kalau satu tadi adalah ketinggian keimanan kepada Allah, yang kedua adalah kedalaman ibadahnya. Yuqimunas shalah, orang yang selalu sholat. Sholat itu intinya zikir kepada Allah. Perintah Allah zikir itu qiyaman wa qu'udan wala junubihim. Pada saat Anda bekerja, saat istirahat, bahkan saat Anda tidak sadar, itu zikir kepada Allah, maka akan terjaga. Siapapun, suami setia, istri setia, ya itu aja jaganya ya. Kalau ditanya terus, dicecar terus, suami sering ngapusi, istri juga bisa ngapusi ternyata. Nah, kan gitu kan. Nah, istilahnya kan ngono, kamu 10 aku 11, kamu selingkuh aku balas, ngono kan. Nah, itu kan udah bener itu kan. Kamu 11 aku 12, piye Bu terusane? Kamu balas aku bablas. Gitu. Nah, jadi dia tidak seperti itu kan. Nah, maka yang kedua itu kedalaman ibadah. Nah, yang ketiga apa? Kan tadi sudah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan keluasan infaknya, keluasan amalnya. Infak bukan hanya dalam arti memberi harta, tapi memberikan ilmu, memberikan perhatian penuh pada anak didik supaya dia sukses. Itu infak. Nah, di dalam Al-Quran yang lain, di surat Ali Imran ayat 33, Allah lanjutkan kriteria mutakin. Kalau kita mau mengoreksi diri kita, sudah mutakin atau sudah unggul apa belum ya. Di dalam surat Ali Imran 33 itu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga Allah ya. Luar biasa, ampunan Allah dan surga. Sudah diampuni tambah dapat surga. Surga itu luasnya itu seluas langit dan bumi. Siapa yang pernah lihat pojoknya bumi? Belum pernah lihat tuh. Saya tanya pojoknya Demak aja nggak tahu kan. Nah, pojoknya bumi, maka bilang surga itu luasnya gitu, rasa rebutan karo wong liya. Semuanya pasti bisa masuk. Sing mlebu surga Muhammadiyah tok, ngono ya ora iso. Sing kono NU tok kan ndak. Ya, arduhas samawati wal ard uiddat lil mutakin, disediakan untuk orang unggul.
Siapa orang unggul? Di ayat itu dijelaskan alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Orang yang senang memberikan yang dia punyai, memberikan yang terbaik dari yang dia punyai dalam keadaan sempit atau longgar. Ketika kita punya ilmu kemudian ditakdirkan jadi guru, alhamdulillah, berikan yang terbaik untuk anak didik, berikan yang terbaik untuk sekolahan, berikan yang terbaik untuk bangsa. Itu yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Tidak hanya konotasinya duit, enggak. Jadi istri berikan yang terbaik untuk suami, untuk anak. Suami ya sama, berikan yang terbaik untuk istrinya, iswannya, istunya. Boleh. Asal resmi semua. Yang sulit mendapatkan izin, karena ternyata tidak cukup izin istri tua, tapi harus izin pengadilan. Lagi sing angel. Maka di Muhammadiyah tidak ada yang berani. Gak guyonnya saja. Ya, yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang menerjemahkan ojo nesunan. Tapi sebenarnya tidak hanya masalah nesu, karena kadang-kadang kita wajib nesu. Nabi juga pernah marah, ya. Tapi yang dimaksud wal kadhiminal ghaidha itu dalam ilmu psikologi orang yang stabil jiwanya, stabil jiwanya. Angel Pak, wis ngomong gampang sapa? Surga regane yo larang. Sebagai istri ora cemburuan, gitu. Ora gampang tersulut dan seterusnya. Sebagai suami ora bolak-balik plak. Wal kadhiminal ghaidha lebih ke arah psikologis, orang yang stabil jiwanya, ora kagetan tapi yo ora kuper, ora ambisius. Nek ambisi wajar tapi sius ora entuk. Karena ambisius itu akan melahirkan perilaku menyimpang. Maka wal kadhiminal ghaidha itu lebih ke arah stabil jiwanya, stabil emosinya. Itulah wal kadhiminal ghaidha. Dan yang ketiga wal afina anin nas, dan bisa memberi maaf kepada orang lain. Nek wong salah sadar terus njaluk ngapura, wajar mboten? Wajar wong salah. Tapi nek wong disalahi gelem ngapura, pripun? Luar biasa. Kenapa? Karena orang bisa memberi maaf itu ketika dia bisa memahami orang lain, bisa ngerti kondisi orang lain, ya, bisa membuka hatinya untuk menerima itu baru orang yang hebat, ya. Jadi wal afina anin nas itu adalah orang pemurah yang pandai, cerdas, berwawasan luas, karena dia bisa menerima kondisi dan bisa beradaptasi. Maka kita tidak perlu agitasi apalagi emosi dalam memandang semua masalah. Jangan pula senang menonjolkan diri di Muhammadiyah. Jadi di Muhammadiyah itu wajar-wajar saja. Ya, saya pernah dapat ilmu dari tukang gawe kursi. Orang bikin kursi itu kan dipaku itu, ya, dari papan. Ada paku satu yang menonjol gini. Nek dilinggi ngenake bokong. Kira-kira kapake pakune. Ya ditutuk, tuk lebokke, ya kan? Lho dilinggi muncul neh. Piye? Ya tutuk meneh. Peng telu dijabut dibuang, gitu kan? Nah, jadi nggak perlulah kita menonjolkan diri kita, apalagi ibu-ibu jangan menonjolkan sesuatu yang sudah menonjol, oke? Nah, tonjolkanlah prestasi, gitu loh maksud saya. Wow, gitu kan? Nah, kalau menonjolkan itu berarti nanti cara berpakaiannya yang harus diperbaiki oleh Bu Aisyah. Nah, kita kan sering melihat orang berpakaian tapi yodeng mentalit. Ya secara manusia saya senang, ya gitu kan, wajar. Tapi secara syar'i kan menjadi bikin pusing, mengganggu konsentrasi. Tapi kalau ini saya lihat ibu-ibu hebat-hebat. Nah, tapi lebih ngeri lagi kalau yang bapak-bapak begitu, bahaya ya. Maka hati-hati, termasuk di Muhammadiyah etika dijaga. Pakai celana training pun tolong murid-murid juga dilihat. Saya tuh rumah saya itu sering dilewati siswa dari Nahdlatul Suban itu. Naik pas olahraga, aku naik pas ning jowo pegah medru. Wong gone training ya, lengan panjang ya gitu kan.
sing wedok mbuh sing lanang kowe tok metotol kabeh, termasuk gurune lah kan, istilahnya dasaan latif itu ya, gitu. Dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus gitu kan. Nah ini kan repot. Maka kita bangun mental kita, tapi juga bangun sistemnya supaya tidak ada orang yang bisa memanfaatkan. Jadi sistemnya harus dibangun, mentalnya juga dibangun, istilahnya begitulah, rambu-rambunya ada, aturannya ada. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan hikmah ini menjadi ilmu, karena biasanya halal bihalal itu kalau yang ngaji bukan dari Muhammadiyah biasanya isine stand up komedi, ya kak, wus guyu-guyu baru solawatan gitu kan. Lah solawatan ada tempatnya sendiri, ngaji ada tempatnya sendiri, nyanyi hiburan, itu Pak ya. Itu tadi suaranya Masya Allah. Ini kalau besok kok kiroah tak kasih hadiah, bisa ya. Biasanya orang yang pinter kiroah, pinter nyanyi cengkoknya. Sebaliknya yang pinter nyanyi belum tentu. Nah, maka besok dibuktikan gitu ya. Gitu. Ya. Sekarang yang lagu populer itu kan ikan diubek-ubek di kolam. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, aku yo iso. Biarkan dulu airnya sejernih kaca. Bila ingin melihat, terus aneh mbak. Bila ingin, oh dapat. Karena tidak hafal tidak saya lanjutkan. Baik, saya kira demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat bekerja dan berjuang bersama Muhammadiyah ya. Dan kita sukseskan musyawarah daerah besok tanggal 4 ya, yang pembukaannya di Pendopo Kabupaten, nanti sidang-sidangnya di SMK Pontren. Semuanya hadir untuk menjadi peserta maupun penggembira. Jadi di Muhammadiyah itu hanya dua, senang dan gembira, jangan ada yang sedih. Dan yang terakhir, kami dari PDM ya, kalau memang prestasi teman-teman sekalian ini meningkat di tahun depan, kita akan piknikkan lagi. Terima kasih. Sekian saya akhiri. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya sekalian Bapak. Berdoa. Baik, mari kita berdoa bersama sebelum kita akhiri acara kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma antal fatihu lima khuliqa iftah li abwaba hidayatik wa antal wahibu lima rahimtahu irhamna bil inayati wa taufiq. Anta akrabu min kulli latifin wa altafu min kulli latifin altufli wa umriha ya rahman dunia wal akhirah. Amin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ketetapan iman pada hati kami, teguhkanlah niat kami untuk bisa mengemban amanah-Mu sebagai pendidik bangsa. Ya Allah, berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan fisik, kekuatan akal, kekuatan pikiran, dan keteguhan hati untuk terus bisa berada pada jalan-Mu, jalan yang Engkau ridhoi. Jadikan amal-amal usaha ini, tempat-tempat pendidikan di Muhammadiyah ini sebagai sarana untuk mengabdi kepadamu, untuk melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang akan bisa menjaga agamamu pada bangsa yang sedang penuh dengan problematika. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami dari berbagai hal, upaya, keburukan-keburukan yang akan mengganggu niat kami. Berikan kami istiqomah selalu berada pada jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma aftah ababa rahmatika waftah ababa hidayatika
wafta ababa taufikika, wafta ababa ilmika, wafta ababa rizkika, wafta ababa maghfiratika, wafta ababa hisnika wa hirsika wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi mauidhah hasanah dari Dr. Fuad. Selanjutnya yaitu adalah pembagian door prize yang akan dipandu oleh Bapak Saifuddin. Kepadanya kami persilahkan. Tes. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang beruntung, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ya, monggo 10 orang. Alhamdulillah, moga-moga beda sekolah ya, semua sekolah terwakili oleh 1 atau 2 orang. Sekolahnya beda. Oke. Jenengan kan dulu. Silakan bawa kuponnya, bisa kita jenengan naik ke atas panggung. Kupon Ibu, silakan maju naik ke atas panggung. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Kuponnya Ibu. Ya, silakan masuk naik. Ya. 5, masih kurang 5 orang lagi. Aduh, lanjut. 3 orang lagi silahkan. Oh, alhamdulillah. Waduh, anak solehah ini dapat. Silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1 lagi. Oke, kepada Pak Setiabudi kami mohonkan untuk menerimakan bingkisan door prize. Oke, yang 1. Nanti foto bareng nanti, Mas. Bu, carikan daftar hadir Bu yang SD Aisyah. SD Aisyah. Nomor 1 siapa? Lah ini yang songotok isi raun. Yang dari mana? Didi? Iya, makasih. Oke. Loh, kok yang itu yang dapat? Oh, ada yang kosong. Oke. Ini begini. Tadi sudah kami pikirkan, ini silakan Pak Setiabudi di tengah bersama Pak Arif untuk mewakili ketua panitia. Ini mohon maaf Pak Setiabudi, ini 1 didudukannya nggak ada pesertanya. Monggo, ini misalkan ini bukan, tapi ada. Oh gitu. Nggih, monggo difoto dulu. Ya. Oke, plus untuk kita semuanya. Oke, silakan bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih Pak Setiabudi, Pak Arif. Semoga berkat dan bermanfaat ya bagi semuanya. Nah, moga-moga Pak Setiabudi nanti acara selanjutnya begitu terus Pak G. Mungkin akan lebih tinggi sepeda atau gimana gitu Pak. Oke, terima kasih semuanya. Acara kami sampaikan ke pembawa acara. Baik, nanti selanjutnya adalah makan siang ya sebelum acara ditutup yang akan ditutup oleh Ibu Ika. Monggo. Di VIP di bawah. Belum.
untuk yang tamu undangan undangan khusus atau PPDM. VIP, dipersilakan untuk di Resto Safira lantai 1 meja nomor 28. Nanti saya arahkan. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Selaku pembawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kekhilafan yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu di